Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat An-Nazi'at yang sempat tertunda karena suatu hal. Insyaallah nanti juga akan sedikit mengulas apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Kita masih fokus dengan ayat 1 hingga ayat ke-14. Ayat 1 hingga ayat ke-14. Kita baca dulu, Ibu, surat An-Nazi'atnya ayat 1 hingga ayat 14. Ya, diawali dari ta'awudz terlebih dahulu, bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idahum bis-sahirah. Ya, kita cukupkan dulu sampai ayat 14 ini.
Ya, surat An-Nazi'at ini turun setelah surat apa Bang? Kemarin? Ya, turun setelah surat An-Naba. Ini surat ke-46 di dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Adapun turunnya tentunya secara turunnya ayat surat ini berbeda dengan urutan surat yang terletak di dalam mushaf Al-Qur'an. Ya, ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dinamakan dengan surat An-Nazi'at karena terdapat lafaz wan nazi'ati. Disebut juga dengan As-Sahirah. Demikian juga disebut dengan surat At-Tammah. Diambil dari ayat ke-34. Dari sisi isi keimanan itu berkaitan dengan adanya hari kiamat. Kemudian manusia terbagi menjadi dua golongan yang nanti di ayat akhir itu ya, berkaitan dengan manusia terbagi menjadi dua golongan. Di dalam surat An-Nazi'at ini terdapat kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya. Nah, kita telah sampai pada penjelasan makna An-Nazi'at dan An-Nasitot ya, An-Nasitot. Seperti itu. Kita ulangi Bapak Ibu. Makna dari An-Nazi'at dan An-Nashitot, yaitu ada beberapa penafsiran ya. Yang pertama maknanya apa? Yaitu malaikat-malaikat yang mencabut. Malaikat-malaikat yang mencabut. An-Nazi'at itu mencabut dengan keras ya. Mencabut dengan keras. Adapun An-Nashitot mencabut dengan lembut ya, dengan halus. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara penafsirannya menurut Imam Mujahid dan lainnya, makna surat An-Nazi'at atau An-Nazi'at maknanya adalah kematian itu sendiri. Kematian itu sendiri. Yaitu mencabut nyawa dengan keras, maksudnya malah itu adalah kematian itu sendiri. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Qatadah dan sebagainya, makna ayat 1 dan 2 maknanya adalah bintang-bintang. Kemudian menurut Imam Atha bin Abi Robah mengatakan An-Nazi'at sama An-Nashitot maknanya adalah busur yang dipakai dalam peperangan. Tetapi yang paling kuat dari pendapat ini atau perkataan-perkataan ini apa? Yaitu empat penafsiran ini kurang lebih, yaitu adalah makna yang pertama, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut, baik yang secara keras maupun secara pelan atau lembut. Sekarang makna dari as-sabihat ya, as-sabihat di ayat ketiga ya, as-sabihat, wasabihati sabaha, yang artinya adalah dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. As-sabihat itu. Dikatakan as-sabih itu seperti orang yang meluncur atau berenang ya. Jadi ini memang turun ya. Turun. Kurang lebih seperti itu ya. Ini dipakai dalam perkataan sehari-hari, yaitu orang yang renang itu sabih, orang yang renang, sabihun. Ya, seperti itu. Wallahu alam ya. Jadi ini meluncur atau turun dari langit dengan cepat. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Intinya adalah para malaikat ya. Telah diriwayatkan pula dari sahabat Ali, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Soleh hal yang semisal, yaitu maknanya adalah para malaikat. Dan telah diriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman Allah
dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yaitu maut alias kematian, seperti yang di atas tadi ya. Ya, jadi seperti itu. Menurut Imam Qatadah mengatakan bintang-bintang, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian Atha bin Abi Rabah mengatakan perahu atau kapal-kapal laut. Perahu atau kapal laut. Ini tentang as-sabihat. As-sabihat di ayat ketiga. Sekarang yang di ayat keempat, fasabiqat. Fasabiqati sabqa. Dalam bahasa Arab ini berasal dari kata sabaqo, yasbiqu, sabqon, sabiqun. Jadi musabaqah, nanti akhirnya di kata musabaqah, apalagi as-sabiqunal awalun, nah itu ya. Jadi yang mendahului, yang terdahulu. Musabaqah kan saling mendahului, saling berlomba ya kan? Ya, seperti itu ya. As-sabiqat sabqa, fasabiqati sabqa. Kemudian kata sabqa ini menguatkan as-sabiqat. Jadi kalau ada satu kata diulang lagi, ini penegasan, penguatan. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dan kencang, makanya ada kata kencangnya nih. Bukan hanya mendahului, tapi karena ada sabqa, jadi mendahulinya dengan kencang. Ya. Disebutkan di sini ada beberapa penafsiran ya, ada penafsiran. Gampangannya yang lebih sahih yang kita ikutin terjemahan yang sudah beredar ya. Biasanya itu sudah dipilih ya. Sudah dipilih penafsiran yang paling sahih insyaallah. Di sini disebutkan ada 4 juga. Yang pertama diriwayatkan dari sahabat Ali, kemudian Imam Masruq. Ini Masruq itu nama ya. Masruq itu nama. Kalau dari sisi makna bahasa itu memang yang dicuri. Yang dicuri. Ini dulu pernah kami di pondok itu ada teman yang karena dia itu senang menghafal, jadi pas pelajaran itu udah terlalu dikatekna pelajaran-pelajarannya lain. Lah pas saatnya saatnya ujian dia murjah pas pelajaran hadis. Ya. Situ Masruq dia menerjemahkannya yang dicuri. Telah meriwayatkan yang dicuri. Padahal maknanya bukan yang dicuri, tetapi memang nama. Jadi tidak semua itu diartikan ya, diartikan. Wallahualam, mungkin dijuluki Masruq dicuri, mungkin ada suatu kejadian atau apa, wallahualam ya. Bisa jadi nama, bisa jadi memang julukan. Ya, di sini Masruq kemudian Mujahid ini ahli tafsir semua. Abu Saleh serta Al Hasan Al Basri. Bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Seperti ini, para malaikat ya. Al Hasan mengatakan bahwa para malaikat lebih dahulu lebih dahulu beriman. Al Hasan mengatakan bahwa para malaikat lebih dahulu beriman dan membenarkan Allah Ta'ala. Maka disebutkan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi mengapa mendahului yang dengan kencang? Karena makhluk yang pertama kali beriman itu malaikat. Wallahu alam. Ini menurut Imam Hasan Al Basri. Kemudian yang kedua, penafsiran kedua diriwayatkan dari Mujahid bahwa makna yang dimaksud ialah kematian lagi. Kematian. Kemudian yang ketiga, Qatadah mengatakan bintang-bintang, hampir sama ya, hampir sama. Sedangkan Atha mengatakan kuda yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah, ya kan berpacu ya, kemudian mendahului dengan cepat. Seperti itu wallah. Kemudian yang terakhir makna fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Al mudabbirati amra adalah malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ini kalau dari sisi bahasa sorofnya itu dabbaro yudabbiru. Dabbaro yudabbiru. Terusan tadabburon. Dabbaro yudabbiru tadbiron. Dabbaro yudabbiru tadbiron. Mudabbirun mudabbarun. Yaitu mengatur. Mudabbir itu adalah yang mengatur. Bukan tadabbur. Kalau tadabbur itu tadabbaro, ya tadabbaru, tadabburon.
Kalau ini dabbaro yudabbiru tadbiron. Ya bisa jadi nanti bahasa Arab itu masya Allah ya. Satu kata itu pecah jadi banyak. Pecahannya itu banyak dan nanti muncul makna-makna yang tersendiri. Gitu. Jadi ini pentingnya kalau ini. Asal dari kata bahasa Arab umumnya itu 3 kata. 3 huruf, 3 huruf asalnya. Jadi kata apapun dalam bahasa Arab kebanyakan itu terdiri dari 3 huruf. Asalnya ya, asalnya itu 3 huruf. Gitu. Jadi perlu diketahui itu 3 huruf. Jadi nanti ketahuan fa-nya itu apakah masuk ke kata ini beda lagi. Fa itu kata sambung gitu. Jadi nanti jadi bisa ketemu. Ya bisa jadi tadabbur awalnya dari itu kan dabaro ya kan. Gitu. Itu namanya wazan. Ya. Satu-satunya bahasa yang ada wazan timbangannya itu adalah bahasa Arab. Coba bahasa Jawa ada enggak? Enggak ada ya. Bahasa Jawa, bahasa apa enggak ada. Itu satu-satunya bahasa yang ada timbangannya adalah bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ya. Di dalam surat Yusuf ini ayat yang pertama ya. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Ini yang ayat kedua. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an dalam bahasa Arab la'alakum ta'qilun agar kalian itu memikirkan. Jadi Masya Allah apa yang Allah pilihkan itu adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang terbaik. Jadi supaya kalian memikirkan, berpikir seperti itu. Ya, kembali ke sini, malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, fal mudabbirati amro. Amro itu urusan. Disebutkan oleh Imam Mujahid atau Imam Atha bin Abi Robah, Abu Soleh, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi, Ibn Anas, As-Suddi mengatakan artinya adalah para malaikat. Para malaikat. Intinya malaikat gitu. Kemudian yang kedua, Al-Hasan menambahkan yaitu para malaikat yang mengatur urusan dunia dari langit. Yakni dengan perintah dari Tuhannya dan mereka tidak membuat-buatnya dalam urusan ini. Tetapi sikap Imam Ibnu Jarir, ini ahli tafsir yang jadi rujukan karena termasuk ahli tafsir yang dibukukan itu yang paling dulu ya, paling awal-awal. Itu tidak memutuskan dengan salah satu, jadi tawakuf atau ibaratnya apa ya? Tidak berpendapat apa istilahnya? No comment ya, tidak berpendapat. Apa istilahnya ini? Bukan golput ya. Ini tidak berpendapat ya. Jadi tidak mengatakan apa-apa. Kenapa gini? Nah itu apa ya? Hah? Absen gitu ya? Betul, abstain ya, itu mau ngomong gitu ya, masalah ya. Kalau absen itu berangkat kerja gitu ya. Mau ngomong absen malah diguyur. Abstain ya, jadi tidak berkomentar apa-apa, tidak memutuskan salah satu dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan di atas. Ini para ulama itu tegak di atas ilmu. Kalau tidak tahu ya diam gitu. Melainkan hanya dia meriwayatkan sehubungan dengan makna mudabbirati amro, bahwa makna yang dimaksud adalah para malaikat, sudah pokoknya malaikat gitu. Kemudian ia tidak menguatkan pendapat ini dan tidak pula menyanggah. Wallahu a'lam ya. Ini berkaitan dengan makna-makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Jadi di antara tafsir yang paling baik itu tafsir Ibnu Katsir. Al-Qur'an Al-Azim itu disebutkan penafsiran-penafsiran yang ada dari para sahabat dan ulama ahli tafsir yang sebelum-sebelumnya atau setelah para sahabat. Di sini disebutkan berkata penulis kitab Aisaru At-Tafasir rahimahullah taala, wa taqdiru jawabil qasami. Nah, sekarang masuk pada itu isi dari sumpahnya. Ini kan sumpah ya. 1 sampai 5 semuanya sumpah.
Sekarang masuk kepada apa sih sebenarnya apa yang hendak Allah sampaikan. Apa yang hendak Allah sampaikan. Di sini disebutkan wa taqdiru jawabil qasami bi latab'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum id huwa ma'hud fi katsirin minal iqsam fil Qur'an. Dan takdir itu perkiraan jawaban sumpah. Perkiraan sebenarnya sumpahnya itu isinya apa. Meskipun tidak disampaikan oleh Allah secara teks. Tetapi perkiraannya itu apa? Yaitu adalah kamu pasti dibangkitkan. Lagi-lagi berkaitan dengan hari kebangkitan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Ini isinya begitu. Sebenarnya Allah bersumpah dengan nama-nama malaikat tersebut ingin menjelaskan bahwasanya menegaskan kamu itu pasti dibangkitkan dan akan diberitahukan semua yang telah kamu kerjakan. Ini merupakan hal yang dipahami pada kebanyakan sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat At-Taghabun. Terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 7. Ayat 7. Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitahukan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yasir itu adalah mudah. Kalau sulit apa? Kalau sulit asir. Kan kadang ada orang berdoa, Allahumma apa? Yasir wala tu'asir gitu. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Ya, seperti itu. Seperti Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah. Seperti itu. Jadi isinya itu sebenarnya yang hendak Allah sampaikan adalah penegasan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan wa sayatimmu dzalikal ba'su wal jazaa'u yauma tarjufu rajifah allati hiya nafkhatul ula allati tarjufu fiha al awalimu kulluha wa yafna fiha kullu syai'in. Dan akan menjadi sempurna hari kebangkitan dan balasan tersebut pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ya. Jadi apa? Hari kebangkitan dan hari pembalasan itu sempurna kapan? Ketika benar-benar janji Allah itu janji Allah itu benar-benar ditepati. Itu tatkala apa? Tiupan pertama itu mengguncang alam semesta ini. Yaitu tiupan sangkakala pertama yang membuat bergoncang seluruh alam semesta dan hilanglah segala sesuatu, lenyap segala sesuatu. Masya Allah. Tsumma tatba'uha ar-radifah wa hiya nafkhatu tsaniyah wa hiya nafkhatul ba'tsi minal kubur ahya wa anna baina nafkhataini arba'ina sana. Kemudian tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Tiupan pertama yang menghancurkan alam semesta diiringi tiupan yang kedua. Tiupan kedua itu tiupan untuk apa? Tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan dari kubur dalam keadaan hidup, dan jarak antara dua tiupan itu disebutkan di sini arba'ina sana. 40 tahun. 40 tahun. Masya Allah. Lama ya? Lama betul. Bentar, saya mau toret-toretan kok salah ya. Ya. Satu hari akhirat itu sama dengan berapa hari di dunia? 1000 hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya.
Kira-kira ini 40 tahun ini 40 akhirat atau 40 dunia ya? 40. Kalau 40 akhirat lama sekali ya, 40 tahun. Wallahu alam ya, wallahu alam. Ya bisa jadi wallahu alam ya. Semuanya hikmah dari Allah. Di sini tidak sebutkan 40 tahunnya ukuran dunia ataupun ukuran akhirat. Tapi kalau ini sudah masuk akhirat, berarti ukuran akhirat. Ya seperti itu. Jadi nggak perlu hitung-hitung lagi. Disebut, insya Allah. Ya, satu hari itu sama dengan 1000 tahun, masya Allah, masya Allah, 1000 tahun. Berarti kira-kira kalau 40 tahun berapa? Astagfirullahaladzim. Ya dikalikan ya, 1000 kali 40 betul ya. Berarti 40.000 tahun ukuran dunia. Kok dadakan suwe? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sudah urusannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu ya wallahu alam. Makanya kita hanya mengimani berdasarkan kabar yang disebutkan. Nah, ini juga mungkin perlu kebetulan biasanya di kitab yang asli itu ada catatannya hadis atau apa ini. Kebetulan saya yang dari komputer jadi nanti coba nanti 40 ini berdasarkan hadis apa ya? Coba mungkin untuk PR-nya. Kamada karodalika Rasulullah. Ini sebutkan adalah kamada karodalika Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada footnote-nya. Fil hadits sahih disebutkan di dalam hadis yang sahih. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih dan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qulubu yauma idzi wajifah. Ini keadaan manusia ketika itu. Ai khaifah qalqalah absaruha. Khashi'ah ai absaru ashabitil kalqulub khashi'ah ai dalila khaifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk, yaitu takut, penglihatannya tergoncang, tunduk, yaitu pandangan pemilik hati ini tunduk, yaitu hina, dina dan takut. Ini diulang-ulang sebenarnya karena maknanya itu sih, ya kan? Dalam bahasa Indonesia ya itu jadi, tapi ini diulang-ulang dari makna-makna atau kata yang berbeda-beda tapi satu makna. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan wa qauluhu ta'ala yaquluna ay munkirul ba'tsi a inna lamarduduna fil hafirah ay anuraddu ba'dal mauti ilal hayati min jadidin kama kunna awwala marrah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Yaitu pengingkar dari hari kebangkitan mengatakan demikian. Apakah sekiranya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yaitu apakah kami dikembalikan setelah mati kepada kehidupan yang baru sebagaimana semula kala? Kira-kira kalau ini yang mengatakan ini berkatanya itu kelak sudah terjadi kiamat, ngomong kayak gini, itu gimana? Kalau sekarang masih dalam di dunia mengingkari kan, mengatakan itu masih wajar ya. Tetapi kalau mengatakan ini sudah benar-benar kiamat kok masih ngomong seperti ini, menunjukkan apa? Mereka itu mendustakan hari kiamat, mengingkari hari kiamat begitu benar-benar sangat parah sekali. Sampai sudah dibuktikan pun masih mengingkari. Seperti itu. Ya. Termasuk kaumnya Nabi Nuh seperti itu. Mengingkari Nabi Nuh sampai hari kiamat pun masih mengingkari. Karena luar biasa pengingkarannya. Bukan hanya ketika di dunia saja. Sudah benar-benar sudah beda alam, sudah di akhirat saja masih mengingkari. Wallahu alam. Ini kalau dalam konteksnya mengatakannya sudah terjadi kiamat ya. Seperti wallahu alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A idza kunna idzaman nakhirah ay baliyah muftatah wa qaluhum hadza istib'adun minhum lil ba'tsi wa inkarun lahu wa qalu tilka idzan karatun khasirah ya'nuna annahum idza 'adu ilal hayati maratan ukhra." Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
kalau kita baca surat Yasin juga ada ayat yang seperti ini gitu. Surat Yasin, coba ayat berapa? Ayat berapa? Siapa yang hafal surat Yasin? Yasin awalnya ya, Masya Allah. Coba kita buka ya. Ya betul Yasin ya Yasin ya. Nah, ini qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Ini ya ayatnya seputar ini ya. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya dan seterusnya in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yauma la tutlabu nafsun syai'an. Ayatnya mana ya? Intinya sudah jadi tulang belulang gitu. Sudah jadi tulang belulang. Jadi nanti bisa dilihat kembali ya surat Yasin ini. Ini bagus sekali ya kalau kita suatu ketika insyaallah sampai surat Yasin ya insyaallah. Perlu juga kita mengkaji surat Yasin. Ya, nanti bisa dilihat surat Yasin juga terdapat yang seperti ini, ayatnya seperti ini. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, yaitu menjadi tulang belulang yang hancur lumat. Perkataan mereka ini adalah bentuk ketidakpercayaan mereka akan hari kebangkitan dan pengingkaran mereka. Walau bisa jadi ini juga konteksnya adalah masih di dunia ketika mengingkari hari kiamat. Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Yaitu mereka maksudkan bahwa mereka apabila dikembalikan kepada kehidupan yang lain di waktu yang lain. Ya. Kemudian di sini disebutkan fa inna hadhil audah takunu khasirah wa hiya binisbati ilaihim kadzalika id sayuhsaruna fiha kullu syai'in hatta anfusihim kama qala ta'ala Qul innal khasirina ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sesungguhnya pengembalian ini menjadi suatu kerugian, yaitu dilihat kepada diri mereka. Demikian juga kelak segala sesuatu akan merugi di dalamnya sampai jiwa mereka. Sebagaimana Allah berfirman, maka sembahlah olehmu hai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain Allah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa innama hiya zatratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ai sayhatun wahidah, sekali apa? Sekali tiupan. Wahya nafkhatu Israfil asaniyah, yaitu tiupan malaikat Israfil yang kedua. Jadi peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Disebutkan oleh Rasulullah, malaikat Israfil itu sudah standby, sudah siap niup, nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak berkedip sedetik pun. Tuh, dari dulu sampai perintah Allah. Ya. Jangan bayangkan kayak kita ya. Orang kedep ya, ini malaikat ya yang selalu taat, tidak ada capeknya, beda ya. Itu jadi tidak berkedip, nunggu dari dulu. Ya, kalau kita disuruh jadi wasit kok nunggu gini, ya, orang sebelum ini ya, orang malaikat kesal ya. Malaikat tidak seperti itu. Jadi subhanallah. Ya, asaniyah yang kedua, nafkhatul ba'tsi, yaitu tiupan sangkakala untuk hari kebangkitan. Faidahum, maka mereka itu ulaikal mukadzibun, orang-orang yang mendustakan, wa ghairuhum, dan selain mereka min sairil khalqi, dari seluruh makhluk, dari seluruh manusia, bisahirah ai wajhul ardi, yaitu apa? Selain mereka dari seluruh makhluk yaitu permukaan bumi, dan ada yang mengatakan karena yang berada di atasnya pada hari itu mereka tidak bisa tidur. Maksudnya seluruh makhluk yang sudah berada di permukaan bumi. Ai wajhul ardi wa qila fiha as-sahirah li anna man 'alaiha yauma idzin la yanamun bal yasharuna abadan. Ya.
Dan ada yang mengatakan karena yang berada di atasnya pada hari itu mereka tidak bisa tidur, bahkan mereka begadang selamanya. Ya, jadi ketika itu tidak ada yang tidur abadan. Faradda ta'ala hada ala munkiril ba'thi, maka Allah Subhanahu wa taala sanggah para pengingkar hari kiamat pada hari akhir, dan Allah tetapkan dengan apa yang tidak bisa bertambah berupa pemberian udzur dan ancaman, dan tidak ada yang binasa dengan perintah Allah melainkan binasa. Ya, insyaallah. Ya, ini kurang lebih penjelasan tentang faidahum bisahirah. Sahir itu adalah yang begadang. Ya, begadang ya. Faidahum bisahirah artinya apa? Seketika itu serta mereka hidup kembali di permukaan bumi, yaitu apa yang namanya begadang kan itu ya, bangkit kembali ya, bangun gitu ya, bangun. Wallahu alam, disebutkan dengan pakai istilah begadang seperti itu, atau tidak tidur, tidak bisa tidur. Wallahu alam. Ini mohon maaf atas segala keterbatasan tadi penerjemahannya gitu. Sekarang kita tutup dengan kesimpulan. Yang pertama, masih lama gitu, berapa menit lagi? 3 menit, ada 3 kesimpulan, berarti 1 menit. Yang pertama, bayanu annallaha ta'ala yuqsimu bima yasha'u min makhluqatihi bi khilafil abdi la yajuzu lahu an yuqsim bi ghairi rabbih ta'ala. Penjelasan dalam ayat-ayat ini di awal-awal surat An-Nazi'at bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Beda halnya dengan apa? Manusia. Beda halnya dengan hamba Allah. Tidak boleh manusia itu bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah bebas bersumpah dengan apapun. Kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jangan dijadikan sumpah dengan nama Allah itu main-main, sidik-sidik demi Allah, sidik-sidik demi Allah. Jadi jangan main-main. Bersumpah dengan Allah yang maha besar, maka bersumpah karena perkara yang besar. Contohnya apa? Pernah disampaikan ya? Contoh, seorang menyampaikan kebenaran kok difitnah, maka bisa bersumpah demi Allah, apa yang saya bawa ini sampaikan ini benar, kebenaran Islam misalnya. Atau dituduh, difitnah, melakukan hal ini, melakukan hal keburukan, kejahatan, maka bisa bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan itu, bukan saya mencuri dan seterusnya. Jadi hanya Allah yang bersumpah dengan apa saja Allah kehendaki. Adapun manusia bersumpahnya bolehnya dengan nama Allah, dan itu pun dalam hal-hal yang penting ya. Jangan semua bersumpah dengan nama Allah, demi Allah gitu. Hal remeh demi Allah seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bayanu anna ruhal mu'min tunza'u indal mauti naz'an sari'an la yajidu minal alami ma yajiduhul kafir. Di dalam ayat-ayat ini penjelasan bahwa ruh seorang mukmin dicabut ketika meninggalnya secara cepat. Tidak merasakan sakit sebagaimana sakit yang dialami oleh orang kafir. Seperti itu. Tetapi perlu diingat, baik orang mukmin atau kafir tetap merasakan sakaratul maut. Cuma beda antara perlakuan yang diberikan pada orang mukmin dan orang kafir itu beda. Kemudian yang ketiga, takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa'i bil iqsam 'alaiha wa dzikru kaifiyati wuqu'iha. Penetapan keyakinan mengenai hari kebangkitan dan balasan dengan sumpah akan hal itu dan disebutkannya bagaimana terjadinya. Di sini kan disebutkan ya bagaimana terjadinya hari kiamat. Pertama bersumpah untuk menjelaskan hari kiamat, setelah itu dijelaskan bagaimana prosesi terjadinya hari kiamat meskipun secara global di dalam surat An-Nazi'at ini. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, selesai Bapak Ibu penjelasan singkat tafsir surat An-Nazi'at ayat 1 hingga ayat 14. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Insyaallah. Ya, demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan ya. Mungkin kekeliruan dan lain sebagainya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan sebab mempelajari Al-Qur'an ini. Ya. Kita tutup pengajian pada kesempatan malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.